musik yang jujur pasti akan sampai juga sama pendengarnya suatu hari nanti gitu. Anjir. Keren. Wow. Keren banget. Keren banget. Sekarang kita ngobrol sama perwakilan dari 32 anak Resonance Choir ya. Betul Mario, ada Maura, Alicia, dan juga Caitlin. Halo. Hai. Maura yang mana nih Maura? Maura ada. Halo. Oke, halo Maura. Ada siapa lagi nih? Alicia yang mana? Lambaikan tangan. Oh iya, hai. Oke. Dan ada Caitlin ya. Caitlin. Oke, hai guys, selamat bergabung di Dua Bujang Video Podcast dan terima kasih banyak buat waktunya. Dan terima kasih juga udah bikin virtual choir kan sama teman-teman yang lainnya untuk nanti dikasih ke teman-teman tenaga medis supaya mereka, kalau kata Kak Afif, energinya tetap positif. Terima kasih banyak. Ya, Sebelum kita ke virtual choir, pengen nanya, bener gak sih nyanyi Yamkoran Yamko tuh susah banget? Ya, Yamkoran Beamko itu gimana ya? Kan kita nyanyi sambil nari dan narinya tuh loncat-loncat, nyanyinya juga mesti kenceng banget gitu, full power gitu. Jadi mesti bangun stamina banget itu lagunya. Tapi kalau lagunya cukup bisa. Nice. Ini Alicia itu udah ikutan sama The Resonance itu dari tahun 2007, betul? Iya, betul. Itu awal-awal nih jujur-jujuran, awal-awalan disuruh sama orang tua atau memang suka sama dunia paduan suara? Ya, disuruh lah. Kan aku masih umur 4 tahun. Ya, belum tahu apa-apa. Oke. Tapi kalau sekarang sudah menikmati ya? Udah lah. Udah. Nice. Kalau Caitlin, Iya. lagu pas kamu audisi masuk The Resonance masih inget nggak? Yang nyanyiannya lagu Waktu apa? Dan waktu itu aku kan masuknya tahun 2011 ketika saat umur 9 itu belum ada audisi. Jadi kalau soalnya grupnya masih kecil. Kayaknya cuman dikit anggotanya. Jadi aku waktu itu nggak pakai audisi, langsung masuk aja. Oh. Iya. Oke. Ini kalau yang lain Maura nih kayaknya Maura. Nah, akhirnya ada. Dengan Maura. Ini saatnya kamu berbicara. Dulu aku nyanyi lagunya baru pagi-pagi pasti satu-satunya lagu hafal, yaitu Santa Claus is Coming to Town. Oke. Dan ini juga terima kasih banyak sekali lagi buat kalian udah bikin penyemangat ya untuk tenaga medis. Reaksi yang kalian harapkan nih untuk tenaga medis yang melihat videonya seperti apa? Kalau tentang ini sih ya kita berharap agar yang tenaga medis tetap semangat menghadapi situasi ini, meskipun banyak tantangan, tapi pasti bisa dilalui kalau bekerja sama dan kita juga banyak berdoa untuk menghadapi situasi yang berat seperti ini. kalian sebelumnya belum pernah mengalami ini, tiba-tiba yang harus datang bisa latihan bareng-bareng, rekaman pun bareng-bareng, tiba-tiba harus merekam virtual choir ini di rumah aja, bikin video sendiri. Challenge-nya apa buat kalian? Kalau menurut aku lebih nyanyi ya secara langsung sama teman-teman, karena satu, nyanyi ke kamera rasanya aneh, rasanya canggung. Tapi kalau sendiri, adanya kita harus nyemangatin diri sendiri aja, dan hal yang baru sih. Oke. Aku mau nanya lagi ke Caitlin, ada nggak sih momen-momen dimana kayak kalian sudah nge-take nih, terus tiba-tiba insecure, ini bagus nggak ya, terus kalian share dulu ke teman yang lain, guys, ini bener nggak sih kayak gini gitu, atau kalian pede aja, oke, one take, kirim ke Kak Afif sama Kak Bojal. Aku waktu itu sih take-nya lumayan banyak sih. Soalnya benar harus ketukannya gitu-gitu harus perfect kan, soalnya semua orang dikumpulin videonya terus dibikin satu. Jadi kalau ada satu yang salah gitu kedengeran banget.
Katanya yang bagian paling susah yang pas akapela ya, betul ya? Iya, soalnya temponya ada yang melambat gitu, terus kita kan nggak tahu persisnya melambat berapa gitu, jadi harus kira-kira aja latihan. Oh, iya iya iya, nice nice nice. Nah, sekarang kita punya kejutan buat kalian. Kita mengundang satu penyanyi solois cewek yang juga pernah kerjasama barengan sama Kak Afif. Jadi aku udah sempet cek YouTube-nya Jakarta Concert Orchestra Afif Priyatna. Ternyata viewsnya sampai 1 M. Wow. Nyanyiin lagu klasik. Kalian udah tahu belum siapa? Shana, wait, is it? Coba. Coba bener nggak Isyana? Yeah, yo, it's her. Ini suaranya. How are you guys? Oh my god. Oh my god. Yo, heboh. Isyan, ini pas banget kita lagi ngebahas soal mereka kan dari kecil Kenapa lo? sudah latihan musik klasik. Itu mungkin backgroundnya sama seperti Isyan kan. Nah, apa yang pada saat itu membuat Isyan berani keluar dari comfort zone gitu, maksudnya dari musik klasik terus explore ke sekarang di musik pop. Kalau aku sih memang dari kecil classically trained ya. Jadi emang sukanya musik klasik, pengennya sekolah musik klasik, tapi itu bukan menutup aku untuk mendengarkan musik-musik genre lain dari kecil. Jadi memang aku juga suka dengerin R&B, pop, rock, country, yang kayak gitu-gitu, jazz. Jadi ya pada saat aku udah dewasa, aku mencoba belajar komposisi musik, kayaknya nggak ada salahnya juga buat kita eksplorasi gitu sebagai seorang komposer. Jadi jangan berpatok pada satu hal sih. Menurut aku kalau kalian memang hatinya pengen eksplorasi, nggak ada salahnya juga gitu. Jadi akhirnya aku memilih untuk coba eksplorasi deh. Ya udah, akhirnya album pertama kan namanya Explore tuh, karena memang aku sangat mengeksplorasi sebuah genre yang jujur aku nggak terlalu familiar dalam keseharian aku, tapi ya udah coba-coba aja gitu. Sampai pada akhirnya berkembang terus, karena kan kita sebagai manusia juga tiap hari berkembang, pikiran kita berkembang, wawasan kita tentang musik berkembang, tentang hidup juga berkembang. Pasti akan berubah juga nanti sound musik-musik yang kita buat. Sampai akhirnya aku udah menuju di album ketiga ini. Nggak tahu udah pada dengar apa belum? Pasti ada adjustment lah buat para pendengar. Thank you. Leksikon. Thank you, langsung malu. Yeay. Gue nonton di Java aja, Isyan keren banget. Wow. Sumpah dari awal. Serius, dari awal. Thank you. Mungkin ini kesempatan juga buat teman-teman. Ada Alicia, Maura, Kathleen. Kalau misalnya mau nanya sesuatu tentang musikalitas, silahkan loh. Ini kesempatan kalian. Guys, Alicia yang mana guys? Dari Alicia nih dia. Hai Alicia, terus Maura. Halo, Maura. Terus satu lagi. Caitlin. Ada Kathleen. Hey Caitlin. Gimana? Ayo, silahkan. Mas, Bisa dimulai dari Caitlin dulu mungkin. Ada pertanyaan buat Isyana, atau pengen sharing, silakan Caitlin. Was it kayak a big change pas dari klasik ke pop? Kayak what were the changes, terus challenges-nya apa aja? Oke, jadi ada challenges-nya dan aku baru merasakan itu kayak 1-2 tahun kemarin pada saat aku mulai menonton kembali performance aku di saat aku menyanyikan lagu yang bergenre pop ya. Ternyata ada adjustment teknik karena kan kita kalau nyanyi di klasik itu tekniknya berbeda ya, kayak terasa lebih berat atau ada beberapa teknik yang membuat kita vocally jadi dari A jadi kayak gitu-gitu ya. Ternyata tanpa sadar aku menggunakan beberapa teknik itu di penyanyian lagu pop yang menurut aku setelah aku menyadari dan melakukan adjustment dengan diri aku sendiri, kayaknya ada beberapa teknik yang nggak usah dipakai deh di lagu pop. Ada beberapa tekanan-tekanan yang nggak cocok untuk kayak untuk hati, nggak harus selalu kayak gitu. Maksudnya untuk lagu-lagu aku sendiri ada yang bisa dipakai dalam beberapa range tertentu, tapi yang
misalkan range yang lagi sedih atau lagi range low range, aku bisa menggunakan suara yang lebih santai. Jadi seru sih, jadinya belajar dengan sama diri sendiri gitu. Tapi adjustment pasti ada. Oh, satu lagi, semangat. Wow, karena udah lama nggak ngomong-ngomong. Ya. Satu lagi ada adjustment. Yes, welcome to masterclass. Gak apa-apa. Welcome to masterclass with Isyana Sarasvati ya. Ada satu adjustment lagi yang paling besar adalah aku tuh nggak ngeband ya dari dulu. Kan kita kalau di klasik 1 nggak pakai mic. Yang kedua kita dikelilingi dan selalu di accompaniment-nya tuh kalau nggak piano, orkestra kayak gitu kan. Nah tiba-tiba sekarang aku harus ngeband, plug in anak-anak pada nggak plug in gitar lah distorsi segala macam. Itu aku kaget banget. Ada yang namanya ear monitor, floor monitor. Aku ada adjustment besar banget di situ. Karena kita terbiasa untuk nyanyi kayak gini aja, nggak pakai mic, nggak pakai apa. Paling ujung juga mic kondensor, tapi hampir nggak pernah sih. Nah, sekarang tiba-tiba aku harus menggunakan mic ya, itu ada adjusting untuk belajar miking, untuk pakai ear monitor susah banget awal-awal gila kalau nggak terbiasa. Ya kan, guys? Ya begitu. Iya. Tapi The Tutis aman lah, itu bandnya udah gokil. Oke. Tutis Mbak Isyana. Thank you. Oke, ini silakan ada yang mau nanya lagi? Alicia? Oke, Kak Isyana, gimana cara kakak bisa belajar musik, kayak produksi musik dan kayak cara ngarang lagu gitu? Itu awalnya dari mana? Kalau belajar komposisi, kayak dari kecil aku ikut GOC ya. Kayak kalau kalian tahu itu ada program gitu di salah satu Yamaha ya? Itu. Iya, jadi aku ikut GOC. Jadi udah mulai mengkompos lagu dari kecil. Terus juga memang udah tahu ya, bawaan dari kecil kata ibu aku, setiap kali aku lagi, karena aku introvert banget ya, dan secara verbal tuh lemah banget. Aku waktu kecil lebih parah dari ini, aku nggak bisa ngomong sama orang. Sampai waktu aku masih tinggal di Belgia, ada beberapa waktu di mana beberapa sekolah nggak mau nerima karena aku nggak mau ngomong. Ini kayak nyebelin kayaknya ya, karena nggak bisa ngomong. Mungkin karena adaptasi juga ya. Baru berangkat masih kecil langsung ke Belgia, terus disuruh sekolah pakai bahasa Belanda. Udah gitu juga masih kecil, belum terlalu bisa bahasa Indonesia, ya makanya jadinya spoonerism sekarang. Suka belibet juga karena menurut aku ngerasa banyak banget aku ngerasa waktu-waktu yang aku harus adaptasi. Dari kecil harus bahasa Belanda, tiba-tiba pulang ke Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, harus belajar pas SD, habis itu berangkat lagi ke Singapura, Singlish, 2 English. Jadi kayak banyak banget adaptasi gitu loh di hidup aku. Makanya mungkin jadi ya agak belibet kadang kalau ngomong. Jadi ya udahlah. Makanya verbal aku nggak terlalu baik gitu kan. Terus aku nggak ingat pertanyaan kamu apa. Cara nulis. Apa sih? Cara nulis lagu. Mulai komposisi musik. Kalau ini terang. Aduh, ini jawaban rumah nih. Biografi. malah biografi. Cara nulis. Ya, intinya aku sih kalau nulis lagu yang keluar dari hati aja secara spontan, itu aku banget. Jadi aku nggak bisa bikin lagu dibuat-buat kayak bikin lagu lo sekarang, lagu sedih, lagu senang gitu, nggak bisa. Terutama apalagi di semua album aku. Jadi bukan berarti album 1 ke 2 itu kayak lo regret ya album 1 2 gitu, kayak enggak sama sekali, karena memang itu pilihan diri aku untuk mengeksplor diri aku di genre itu. Terus kemudian di album ketiga ini aku merasa secara spontan ya itu yang aku ciptakan, aku nggak bisa maksain lagi untuk mengeksplor hal-hal di album ke-1 dan kedua gitu. Proses pendewasaan aku telah terjadi dan cukup signifikan setelah album 1 ke 2, dan jadinya ya album Lexicon ini gitu, nggak bisa aku paksain. Ya, sebenarnya cita-cita pertama sih jadi penyanyi, tapi sekarang kan gara-gara banyak waktu jadi suka komposisi juga. Bagus. Tapi ya, Keep it up. Bisa. Karena memang semua tuh ada proses ya, jadi kita nggak boleh gampang menyerah. Banyak banget tuh teman-teman aku juga yang mencoba buat berkarya, terus baru bikin lagu bentar aja misalkan udah insecure gitu. Iya, kita semua punya insecurity sih, tapi kayak nggak ada salahnya lo mencoba. Dan menurut aku setiap musik yang kita buat, aku yakin banget ada pasarnya sendiri gitu, jadi nggak usah takut.
Dan musik itu nggak bisa dinilai sama angka. Kalau misalkan kebetulan aja kamu nanya 10 orang itu bilang nggak suka, ya kebetulan aja itu bukan selera musik mereka, tapi pasti ada. Jadi jangan putus asa, buat aja sesuai dengan yang senyaman kamu, karena menurut aku musik yang jujur pasti akan sampai juga sama pendengarnya suatu hari nanti gitu. Anjir. Keren. Wow. Ibu Isyana ini ada murid terakhir namanya Maura, mau sharing juga. Maura mau nanya Gimana? apa Maura? Dari background kakak, apa yang berguna atau apa yang berguna di karir kakak sekarang? Kayaknya aku bisa nebak deh. Kayak kamu tadi nanya, ini putus-putus banget, tapi kamu nanya ya, apakah background musik aku berguna di hari ini gitu maksudnya ya? Ya, background Oh, ya. klasiknya. Oh, background Background klasiknya. Berguna banget sih, karena kan pas aku sekolah itu nggak hanya belajar nyanyi, skill teknik segala macem, tapi ada juga kita belajar tentang history of music, terus kemudian kita bisa pilih elektif, dan aku pilih elektifnya itu, pilih minornya tuh komposisi, jadi sangat bisa dipergunakan di hari ini. Terus kemudian aku juga belajar ngambil modul orkestrasi. Nah, di situ kan kita belajar banyak hal tentang misalkan panning atau production, atau tentang baiknya tuh instrumentasi ini ada dicampur dengan instrumentasi apa, tentang ya banyak hal sih. Jadi menurut aku banyak sekali yang aku bisa petik dan aku aplikasikan sekarang. Dan juga yang paling penting adalah saat kita sekolah itu, aku kan sekolah total 5 tahun ya musik, itu kita benar-benar belajar how to be a professional musician gitu. Attitude kita tuh diseblak banget tuh di situ. Maka dari itu menurut aku itu juga cukup penting buat kita, nggak hanya sebagai musisi tapi sebagai individu, sebagai manusia. Aku belajar banyak banget semenjak aku sekolah, yang membuat aku jadi pribadi yang lebih baik gitu untuk diri aku sendiri. Jadi banyak sekali yang bisa dipetik. Oke, terima kasih banyak. Ini masterclass with Isyana Saraswati. Sama-sama. Masih. Terima kasih banyak Kak. Makasih Kak. Thank you so much. Terima kasih banyak Kak. You're welcome. Semangat terus. Nah, Semangat juga untuk kak. Isyana, kapan terakhir ketemu Kak Afif? Kapan terakhir? Kapan ya Kak? Wow, kayak ada Kak Afifnya. Kapan ya Kak? Kayaknya konser terakhir ya. Oke. Konser terakhir bareng Kak Langsung Afif. aja. Coba nih ada Kak Afif. Nah. Kangen parah. Jalinan kasih ya. Jalinan Kemarin ke Bandung, Afif kan? Aduh, jatuh Kapan lagi. nggak? Lagi Isyana nikah. Kita ketemu kan? Oh iya, lupa. Oh iya benar. Saking banyak tamu pasti jadi. Gimana? Puasa dong? Puasa, Kak, alhamdulillah nih, makanya agak kayak ngebas. Gimana Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Ya terakhir Jadinya sih La kita Traviata. kolaborasi tuh tahun 2017 kayaknya. 2018 Iya, udah awal lama ya. Udah lama, ya. Bener nggak? Iya, Kan musik klasik itu kayak rumah untuk lu dalam bermusik. Ya, betul sih. Menurut aku rumah ya benar musik klasik itu, karena memang dari kecil tuh jiwa aku apa-apa larinya ke musik klasik. Kalau misalkan lagi pengen nonton konser, pengennya nonton konser klasik. Sekolah aja pengennya ngambilnya jurusan musik klasik tanpa ada paksaan dari orang lain gitu. Jadi aku ngerasa ya jiwa aku memang jiwa musik klasik gitu. Cuman aku anaknya suka eksplorasi gitu. Oke. Gue pengen adain moment of mutual respect antara kalian hari ini. Boleh ceritain dari Kak Afif ke Isyana, pandangan Kak Afif tentang Isyana tuh, Isyana orangnya seperti apa? Lalu sebaliknya Isyana ke Kak Afif. Silakan. Ya tentunya kalau musikalitas sih kita nggak usah ngomongin lagi ya. Jadi sudah jarang sekali orang diberkati bakat bermusik dalam segala bidang. Jadi nggak cuma main musik tapi juga bisa bernyanyi, dan ini juga bernyanyi juga tidak hanya satu aliran tapi beberapa aliran juga Isyana bisa gitu ya. Dan sama juga instrumen juga nggak piano tapi elektron juga bisa, dan elektron piano juga nggak cuma
klasik tapi popnya juga bagus, segala macam bisa gitu. Oke. Itu ya kayaknya sih. Sekarang gantian nih, Isyan. Oke, jadi ingat lagi pertama kali mencari Kak Afif tuh pas aku SMA kayaknya ya. Jadi aku memang mengincar Kak Afif, pengen jadi muridnya. Jadi aku emang udah sangat mengagumi Kak Afif dari dulu. Terus sampai aku bela-belain, karena kan aku dulu domisilinya di Bandung nih. Kak Afif tuh di Jakarta, inget ya Kak? Aku tuh setiap minggu bela-belain berangkat ke Jakarta untuk kursus sama Kak Afif. Untuk dimentori Kak Afif, karena aku ngerasa banyak ilmu yang pengen aku dapat dari Kak Afif, dan ternyata selain banyak ilmu yang aku dapat sebagai seorang mentor musik tuh seru banget. Kan biasanya mentor musik galak-galak ya, tapi ini tuh Kak Afif tuh ngakak banget terus kayak semua yang diajarkan kepada muridnya tuh sesuai dengan karakter muridnya. Sampai akhirnya aku ngambil kuliah jurusan vokal juga karena dorongan dari Kak Afif ya. Kayak aku pernah cerita sama Kak Afif kan, kayak aku pengen masuk piano tapi ternyata yang dapet scholarshipnya vokal, gimana nih, akhirnya ya udah ambil aja ya udah, akhirnya aku ngambil. Dan menurut aku juga kalau nggak atas bimbingan Kak Afif belum tentu aku bisa keterima juga audisi di yang di Nafa kemarin gitu. Jadi thank you so much Kak atas semua pelajaran yang telah diberikan. Nggak mudah. Aku punya cerita seru loh. Boleh. Jadi aku punya temen di adik kelas aku waktu aku kuliah. Dia pas datang, aku nggak tahu kenapa, tapi dekan vokal itu accept dia, padahal dia nggak bisa nyanyi sama sekali, nggak bisa. Misalkan balonku ada 5 gitu, dia kayak balonku ada 5 kayak gitu nyanyinya, terus diterima. Terus akhirnya dia cerita, karena kan aku juga one on one sama dekan aku kan, dia akhirnya cerita, Shana aku mau cerita deh, kenapa saya terima anak ini, saya percaya dia bisa nyanyi. Dia bilang, saya percaya semua orang bisa nyanyi, nggak tahu ya, tapi kan kepercayaan orang beda-beda ya. So kayak oke gitu kan. Setelah 1 tahun di mentor sama dekan aku itu, tiba-tiba suaranya kayak paling keras di antara angkatan dia, paling bagus dan paling kayak operatik. Nggak tahu Kak, kok bisa kayak gitu ya Kak? Dari yang kayak balonku kayak gitu sampai jadi balonku, sampai kayak gitu loh Kak. Gila sih. Jadi setelah itu aku jadi percaya bahwa bisa sih kayaknya semua orang ini. Maksud aku kayak 99% mungkin bisa kalau memang dilatih dan percaya aja sih. Pengen nanya ke masing-masing dari kalian, harapan setelah pandemik ini selesai untuk musik Indonesia apa? Dari Isyana dulu, abis itu Kak Afif boleh. Harapan untuk musik Indonesia ya? Ya aku berharap sih setelah pandemi ini selesai, kami para musisi bisa mengekspresikan kembali musik-musik kami di panggung-panggung live performance, amin. Terus kemudian teman-teman juga mungkin yang jadinya merenung selama pandemi, yang pengen berkarya setelah pandemi ini, jadi berani untuk menunjukkan karya kalian, beranikan saja diri lah, berkarya itu bebas menurut aku. Terus juga setelah pandemi ini semoga, apa lagi ya? Ya kalau buat musik Indonesia sih semoga makin hidup lagi. Terus buat musisi semua juga kita bisa manggung lagi lah, amin. Gitu. Amin, terima kasih Isyana Saraswati. Kalau dari Kak Afif? Harapan saya juga semua kegiatan bermusik akan berjalan lagi, mungkin malah lebih kreatif karena sudah lama sekali tertunda ya, gitu. Itu aja, dan semoga seperti kompetisi-kompetisi dan segala macam itu bisa kembali diselenggarakan dan memacu para grup-grup kayak paduan suara itu yang sudah lama juga tertunda, yang pasti mereka juga ingin melatih mereka kembali seperti dulu, malah mungkin dengan semangat yang lebih menyala-nyala ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Afif dan Isyana Saraswati. Terima kasih. Ditunggu ke studio. Terima kasih. Isyan. Iya. Ngobrol-ngobrol. Kita janjian kan waktu itu tapi gagal. Yeah. Ya udah nanti ya. Iya. Siap. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih. Sehat. Bye Isyana. Bye Kak. Bye guys. Ayo semua. Bye. Kak Afif dan Isyana. Terima kasih Bujana sudah nonton video ini. Semoga semua yang sudah nonton juga untuk virtual choir Aku Bisa senantiasa punya semangat Aku Bisa. Ini untuk petugas medis dan juga semua pasien COVID-19 dan kita semua yang di rumah aja, fight against corona.
Karena yang paling penting kan kalau kata Kak Afif tadi selain ya tetap di rumah aja adalah tetap punya energi positif ya. Salah satunya melalui musik. Music is the remedy. Stay at home, stay healthy, dan jangan lupa untuk komen, watch, and subscribe. Bisa 2 jam pamit. Mario Eda, dadah. Bye.